bertemu dengan kamu hari ini. Sepertinya ada sesuatu yang penting sehingga kamu menemui saya hari ini. Iya Bu, sebelumnya saya mohon maaf Bu, apakah hari ini Ibu memiliki waktu luang? Kebetulan saya hari ini tidak mempunyai banyak kegiatan ataupun janji terhadap orang lain. Bagaimana? Apakah ada yang ingin kamu sampaikan? Sejujurnya saya bingung Bu. Saya mempunyai masalah yang udah lama, tapi dari dulu sampai sekarang masalah ini sudah membebani pikiran saya Bu. Kamu menyampaikan bahwa kamu sedang mengalami masalah yang cukup besar. Coba kamu ceritakan apa yang menjadi permasalahan kamu. Sejujurnya saya bingung Bu, ingin menceritakan permasalahan saya ini dari mana Bu. Kamu pasti merasa tidak nyaman dengan hal itu. Iya Bu, Ibu benar, memang itu yang saya rasakan saat ini. Ibu bisa mengerti bagaimana perasaanmu, tetapi cobalah kamu ceritakan apa yang menjadi permasalahan kamu. Jadi begini Bu, saya merasa kesulitan untuk percaya terhadap orang lain Bu. Jadi akhir-akhir ini saya lebih suka banyak menyendiri dan sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain Bu. Lalu bagaimana? Saya benar-benar merasa bingung Bu. Kadang saya ingin berbagi cerita dengan orang lain, namun karena kurangnya kepercayaan terhadap orang lain, saya lebih memilih untuk diam Bu. Jika ibu boleh tahu, apa yang menjadi penyebab kamu kurang percaya terhadap orang lain? Dulu saya pernah bercerita dengan teman saya tentang kejadian yang saya alami, yang mana kejadian itu adalah suatu hal yang membuat saya malu Bu. Kemudian tanpa sepengetahuan saya, dia telah menceritakan hal itu pada orang lain Bu. Saya sangat merasa malu dan kesal saat mengetahui jika dia telah menceritakan kejadian yang saya alami itu pada orang lain Bu. Jadi apa yang kamu lakukan di saat kamu sedang merasa kesal saat itu? Jadi saya lebih memilih untuk diam dan menyendiri Bu. Dan mulai saat itu saya telah menyadari dan saya membatasi terhadap diri saya kepada orang lain untuk bisa bercerita pada orang lain Bu. Dan sejak saat itu pun saya mulai kehilangan kepercayaan terhadap orang lain Bu. Ibu bisa memahami bagaimana perasaanmu, tetapi apakah dengan cara kamu menjauhi teman-temanmu dan apakah dengan cara kamu hanya terdiam saja bisa membuat perasaanmu nyaman? Tentu saja tidak Bu. Saya merasa benar-benar hidup sendiri karena tidak ada tempat untuk saya menceritakan keluh kesah saya Bu. Baiklah nak, sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, tadi kamu menyampaikan jika ibu tidak salah dalam memahami perasaanmu, kamu menyampaikan bahwa kamu sedang kesulitan dalam mempercayai terhadap orang lain karena disebabkan kejadian di masa lalu sehingga membuat kamu menjadi kesal dan sangat malu dan membuat kamu hanya bisa terdiam dan banyak menyendiri. Bukan begitu? Iya Bu, benar. Semua masalah ini memang benar-benar membuat saya terbebani Bu. Keadaan ini membuat saya takut akan masa depan saya Bu. Keadaan ini jadi saya takut jika terus-menerus seperti ini tidak ada orang yang ingin dekat ataupun berteman lagi dengan saya Bu. Dan terkadang saya bingung harus berbagi cerita dengan siapa Bu. Baiklah nak, sekarang kamu sudah mampu memahami permasalahan yang kamu hadapi sekarang. Iya Bu, saya paham, tetapi saya masih bingung bagaimana caranya saya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Begini, ketahuilah, nggak apa-apa kalau kamu nggak percaya sama semua orang. Jika kamu beranggapan bahwa kepercayaan itu hanya bisa diberikan kepada orang yang pantas, itu boleh-boleh saja kok. Ya, itu memang benar Bu. Saya pengen percaya kepada orang-orang, saya pengen bercerita tentang diri saya, tapi saya takut jika kejadian itu terulang lagi. Kamu mempunyai niat yang bagus, saya senang mendengarnya. Lalu, apakah kamu sudah mempunyai cara untuk mengatasi permasalahanmu sekarang? Belum Bu, oleh sebab itu saya datang ke sini meminta bantuan Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ibu dapat memahami apa yang kamu rasakan, dan itu memang bukan hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi, kamu tidak perlu merasa seperti itu. Kamu harus tetap semangat dalam memperbaiki diri untuk bisa menaruh rasa kepercayaan kamu lagi pada orang lain. Kenapa begitu Bu? Begini, mungkin teman kamu itu dulunya hilaf, jadi dia secara tidak sadar menceritakan pengalaman kamu pada orang lain. Jika memang seperti itu, apakah kamu sudah memaafkannya? Ya, saya sudah melakukannya Bu, tapi sejak saat itu saya tidak percaya lagi kepada orang-orang. Ibu yakin
Jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu pasti bisa menaruh kepercayaan kamu pada orang lain lagi. Jangan terus-terusan menutup diri. Kamu pasti bisa menjadi diri kamu yang dulu. Teruslah belajar dan berusaha menerima yang telah lalu, nak. Saya akan melakukan apa yang Ibu katakan. Tapi bagaimana saya menghilangkan rasa tidak percaya diri, rasa tidak percaya terhadap orang-orang di sekitar, Bu? Kamu bisa mengkomunikasikan perasaan kamu kepada orang lain secara jujur dan terbuka. Misalnya kepada seseorang yang dekat dengan kamu, supaya kamu dapat perhatian, supaya kamu dapat support system. Kemudian kamu juga harus belajar secara perlahan-lahan untuk menerima orang masuk ke kehidupan kamu. Juga kamu jangan terus-terusan menutup diri. Bergaulah dengan temanmu, karena jika kamu terus-terusan menghindar, kamu tidak akan bisa menyelesaikan permasalahanmu. Baiklah Bu, saya akan mencoba melaksanakan saran yang telah Ibu berikan. Walaupun mungkin butuh waktu yang cukup lama. Tidak apa-apa, segala sesuatu tidak ada yang instan. Semuanya butuh proses. Dan kamu harus menikmati setiap prosesnya step by step. Ya Bu, saya sudah mengerti dan tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi bagaimana perasaanmu setelah kamu menceritakan permasalahan kepada Ibu? Saya sudah merasa lega, hati saya terasa tenang dan semuanya terasa jadi kok. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Saya rasa tidak. Mungkin cukup sampai di sini saja. Saya meminta nasihat Ibu. Terima kasih atas nasihat dan apapun yang telah Ibu berikan. Baiklah, jadi jangan ragu untuk datang kepada Ibu ketika kamu memiliki permasalahan. Baiklah Bu, kalau begitu saya pamit dulu.